Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Asosiat Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang terhormat Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Dr. Wahyu Lestari MPD. Yang terhormat Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufiratul Hamdiah MPD. Dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi hadis Qurratul Aini MPD. Dan tidak lupa pula kepada orang tua saya tercinta serta teman-teman yang berbahagia. Rekan, nama saya Naifa. Saya dari Tadris Bahasa Indonesia semester 3 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang syarat seorang perawi. Syarat seorang perawi, memahami hal ini penting karena kualitas hadis sangat bergantung pada orang yang menyampaikan dan cara hadis tersebut ditransmisikan. Pertama, siapa itu perawi? Perawi adalah seorang yang menyampaikan atau menuliskan informasi hadis yang ia terima dari gurunya. Dalam bentuk jamak, perawi disebut ru'at, dan kegiatan menyampaikan hadis dikenal dengan meriwayatkan atau merawi. Secara bahasa, kata riwayat berarti memindahkan atau menukilkan berita dari satu orang ke orang lain. Periwayatan hadis merupakan proses penyampaian informasi yang tidak hanya mengandalkan hafalan, tetapi juga menggunakan akal dan panca indera secara baik, agar hadis yang diterima tetap terjaga keasliannya. Ada dua syarat utama yang harus dimiliki seorang perawi, yaitu tahammul dan ada. Tahammul wal ada. Dalam ilmu hadis terdapat dua konsep penting yang berkaitan dengan proses penyampaian hadis, yaitu tahammul dan ada. Keduanya saling berhubungan karena tahammul adalah proses menerima hadis dari guru, sedangkan ada adalah proses menyampaikan hadis kepada orang lain. Yang pertama, pengertian al-tahammul. Nah, secara bahasa, kata tahammul berasal dari kata hammala yahmilu tahammulan, yang berarti membawa atau memikul. Dalam konteks hadis, makna ini berubah menjadi menanggung atau menerima sebuah informasi. Secara istilah, al-tahammul adalah proses menerima dan mempelajari hadis dari seorang guru melalui metode tertentu. Nah, proses ini bisa berupa mendengar langsung, membaca di hadapan guru, menerima ijazah, atau cara-cara lain yang diakui dalam ilmu hadis. Dan para ulama sepakat bahwa tahammul berarti mengambil hadis dari seorang guru melalui salah satu metode penerimaan yang sah. Nah, karena itu tahammul bukan sekedar mendengar, tetapi juga melibatkan proses memahami, mencatat, dan memastikan informasi yang diterima dengan benar. Dengan kata lain, tahammul adalah tahap awal yang memastikan perawi menerima hadis dengan cara yang benar. Sebelum ia menyampaikannya, syarat-syarat perawi dalam tahammul yaitu ada 4. Yang pertama ada tamyiz. Tamyiz adalah kemampuan seseorang untuk membedakan dan memahami informasi. Nah, artinya seorang perawi harus memiliki kecerdasan dasar untuk mengerti apa yang ia dengar atau apa yang sedang ia catat. Nah, menariknya, anak yang belum baligh boleh menerima hadis asalkan sudah tamyiz. Dan para ulama berbeda pendapat tentang usia tamyiz, tetapi umumnya berada di kisaran 5-15 tahun. Nah, yang penting itu bukan usia tetapi kemampuan dalam memahami hadis. Yang kedua, berakal sehat. Seorang perawi harus memiliki akal yang sehat. Nah, ini penting karena proses menerima hadis membutuhkan konsentrasi, daya paham, dan kemampuan mengingat. Jika akalnya terganggu, maka informasi yang diterima bisa salah. Seperti itu. Yang ketiga, sehat fisik dan mental. Selain akal, perawi juga harus sehat secara fisik dan mental. Tubuh
yang sehat membantu seseorang fokus, sementara kondisi mental yang baik membuatnya mampu menerima dan menyimpan informasi dengan benar. Gangguan fisik atau mental dapat mempengaruhi kualitas hafalan dan pemahaman hadis. Yang keempat adalah dobit. Dobit adalah kemampuan untuk menjaga hadis dengan benar, baik melalui hafalan maupun catatan. Dobit itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada dobit al-sad. Ini adalah kemampuan menghafal dengan kuat. Perawi dengan dobit jenis ini mampu menyimpan hadis dalam ingatan secara akurat tanpa banyak perubahan. Yang kedua adalah dobit al-kitab. Ini adalah kemampuan menjaga catatan hadis dengan baik. Perawi yang mencatat hadis harus memastikan tulisannya rapi, tidak berubah, dan disimpan dengan aman agar tidak tercampur atau keliru. Yang kedua, pengertian al-ada. Nah, secara bahasa kata ada berasal dari ada yu'addi adaan yang berarti menyampaikan atau melaksanakan. Nah, kata ini menunjukkan adanya proses pemindahan informasi kepada pihak lain. Secara istilah, al-ada adalah proses menyampaikan atau meriwayatkan hadis yang telah diterima dari guru kepada murid atau orang lain. Nah, proses ini dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau melalui bacaan. Dan para ulama ahli hadis menggunakan istilah al-ada untuk menggambarkan tahap penyampaian hadis setelah seorang perawi memastikan bahwa ia telah menerima hadis tersebut dengan benar pada tahap tahammul. Jika al-ada adalah proses mengajarkan, meriwayatkan, dan menyampaikan kembali hadis kepada pihak lain secara amanah sesuai apa yang telah diterima dari gurunya. Nah, berikut adalah syarat-syarat perawi dalam proses al-ada. Yang pertama ada beragama Islam. Perawi harus beragama Islam. Hal ini karena hadis sumber ajaran Islam, sehingga hanya orang Islam yang dianggap bertanggung jawab dan berkepentingan menyampaikan ajaran tersebut dengan benar. Nah, riwayat ini orang kafir atau fasik tidak diterima karena dikhawatirkan tidak dapat menjaga amanah penyampaian hadis. Yang kedua ada baligh. Perawi harus sudah baligh atau dewasa. Nah, riwayat dari anak-anak yang belum baligh tidak diterima. Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa kalam diangkat dari 3 golongan, salah satunya anak kecil. Artinya anak kecil belum memiliki tanggung jawab penuh sehingga belum bisa menjadi penyampai hadis yang sah. Yang ketiga ada adil. Sifat adil berarti seseorang memiliki karakter yang mendorongnya untuk bertakwa, menjaga kehormatan diri, dan menjauhi perbuatan maksiat. Nah, seorang perawi dianggap adil jika ia beragama Islam, mukallaf, dewasa dan berakal menjalankan ajaran agama dengan baik. Nah, tidak melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Ulama besar seperti Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa sifat adil seorang bisa rusak jika ia berdusta, melakukan maksiat atau dikenal sebagai orang fasik. Untuk mengetahui apakah seorang perawi adil, para ulama melihat beberapa aspek seperti reputasinya di kalangan ulama hadis, penilaian para ahli kritik perawi, kesesuaian riwayatnya dengan perawi lain yang dikenal kuat hafalan dan akurasinya. Yang keempat ada dobit. Dobit adalah kemampuan perawi dalam menjaga keakuratan hadis yang ia sampaikan. Nah, ini menjadi bukti bahwa perawi benar-benar memahami dan menjaga informasi yang ia terima. Dobit itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah dobit syad. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Yang kedua, dobit alkitab, yaitu kemampuan menjaga catatan hadis dengan baik.
Catatan harus lengkap, rapi, tidak tercampur, dan tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Seperti apa yang telah saya sampaikan tadi. Dan kedua jenis tabik ini menunjukkan bahwa seorang perawi harus mampu menjaga hadis baik secara lisan maupun tertulis. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.